Sebenarnya settingan untuk action cam pada malam hari itu tidak rumit ya. Yang pasti exposure-nya pada angka positif, pabrik pembuatan pakaian pulang sampai malam itu udah umum, nggak ada yang salah di situ. Ketemu lagi lur. Kali ini kita jalan malam. Jadi untuk penerangan pada malam hari saya mengandalkan ini lampu aslinya dan LED bar 6 mata 18 watt. Ini dia. Gitu, biasanya LED bar itu saya gunakan hanya untuk nembak saja. Jadi ketika yang di depan itu agak mungkin lupa untuk menurunkan lampu, saya kedipin pakai itu. Dan ya biasanya kalau dikedipin nggak ngerti ya udah dipanteng. Sebenarnya settingan untuk action cam pada malam hari itu tidak rumit ya. Yang pasti exposure-nya pada angka positif. Jadi kalau siang saya biasa setting di 0 supaya natural. Kalau malam kayak gini saya setting di +2. Seperti itu. Tapi kalau siang terik jam 12 siang dan agak berlebihan ya saya mainkan di -1. Jarang main di -2. Cukup terang, tidak perlu LED bar. Agak buru-buru kali ini, tapi saya tidak akan ngebut karena ngebut itu bukan saya. Gitu, saya tidak ngebut dan ngebut itu tidak saya. Demikian saudara. Nah, saya selalu di tengah. Kadang-kadang aku melihat ada yang mau belok kanan, main di pojok kanan. Terpaksa ini langsung sambil ngebut karena di belakang ada ada banyak yang berusaha nyelip mobil itu. Itu salah satunya. Seperti biasa saya membawa si Suki. Itu nama motor saya. Ada halaman Facebooknya namanya Suki ZUKI, yang sudah biasa menemani saya untuk keloyongan. Demikian wirawiri kesana kemari. Ini di belakangku ada yang ngebut, jadi terpaksa aku sedikit mengimbangi supaya beliau tidak kagetan. Nah itu. Nah setelah beliau lewat ya aku kembali ke diriku yang biasanya. Nah, butuh lampu lagi rupanya. Agak kaget saya dengan mobil yang di sebelah kiri terusan, karena barusan nunduk ditambah pakai helm full face itu pandangan sangat berkurang. Pandangan ke bawah dan ke samping terutama, ya ke depan sih no problem. Demikian, no problemo alias ora popo. Demikian, apik wae. Posisi sekarang tidak jauh dari PT Ceres atau Baris Selebut namanya sekarang. Sebenarnya Ceres itu sudah berganti-ganti pemilik dari dulu dan masing-masing memberi nama yang berbeda. Oh ya, namanya Delphi sekarang ya, tapi kami tetap menyebutnya CRS. Jalannya berombak-ombak lur, tapi kalau es dihidupkan nanti gambarnya terlalu kecil, tidak mengcover area display. Ya bisa disebut dashboard atau layar informasi. Pencahayaan cukup, pakai yang kuning saja. Istri saya itu pulang jam segini, kalau saya dan istri saya itu tidak mengeluh. Karena buat perantau yang misalnya di Bandung kan pilihannya itu yang umum itu tekstil atau garment.
Kalau tekstil ya sudah nggak bisa berharap apa-apa karena 3 shift itu lembur sehari cuma setengah jam. Nggak bisa mengharapkan lemburan yang lain lagi. Beda cerita di pembuatan baju, garment atau konveksi ceritanya itu lemburnya bisa panjang lur. Jadi ketika karyawan pulang jam segini itu mereka happy, mereka membayangkan bahwa gajiannya juga pasti akan sepadan. Ditambah ketika sudah masuk jam lembur itu kan nilai rupiahnya lebih cepat bergerak karena dari pagi sampai waktunya habis gaji pokok itu kan ya sudah berdasarkan absensi seperti itu lur. Jadi ya beginilah perantau. Tapi istriku pernah juga bekerja di tempat yang pekerjaannya nggak jelas. Ya kalau dia datang terus di sana pas lagi nggak ada kerjaan ya nggak dibayar apa-apa. Gitu lur. Ada juga, wah di sini sistemnya bermacam-macam. Biasanya tempat kerja yang kecil itu mereka suka sewenang-wenang karena tidak tersorot. Lebih aman bekerja di pabrik yang jelas gitu. Begitu lur. Jadi kalau pabrik gede kan kesorot ya, ada apa-apa terlihat. Jadi mereka pasti lebih tertib. Seperti itu lur. Yang namanya pabrik pembuatan pakaian pulang sampai malam itu udah umum, nggak ada yang salah di situ. Seperti itu ceritanya. Istriku belum kelihatan. Kita tunggu dulu di sini. Udah mulai bubaran pabrik. Banyak yang sudah keluar, banyak yang sudah naik angkot. Aku salah bawa helm, ternyata helmku. Ya malah dia di situ. Baiklah, maju dulu. Isi bensin po ya. Udah langsung pulang lah. Yuk. Susah tadi bro. Bro lur. Kita mau nyebrang malah ada mobil itu tadi berhenti di situ. Ya kita susah. Pulang kerja pak kayak gini paling enak makan mie instan. Ya seperti itu. Karena mie instan itu temannya perantau, teman setia dari zaman ke zaman. Kita pengen cepet sampai, jadi agak kenceng dikit. Mohon maaf ini jalannya bergelombang ya lur. Jadi ya begitulah, masih mending tidak bolong-bolong. Itu seperti ini lur. Kalau Bandung malam hari sekarang situasinya sudah seperti normal ya, karena ini mungkin sudah new normal. Di jalan-jalan aku sering lihat orang sudah tidak pakai masker. Kalau tidak salah tadi siang juga aku cetak stiker, di sana juga orang sudah tidak pakai masker. Ada yang pakai ala kadarnya taruh di jenggot. Yalah terserah, sudah kebal orang Indonesia sekarang kok. Mau bilang apa lagi toh, mereka juga pasti sudah jenuh melakukannya terus. Kecepatan sekitar 42. Dan ya itu aku nyaman di situ. Jadi refleksnya masih dapat, kecepatan ya lumayan, dan ketika aku ngobrol tidak kemudian kehilangan konsentrasi. Gitu lur, karena kalau saya ngobrol biasanya bukan ngobrol kosong ya lur. Biasanya ngobrolnya saya tuh ada isinya. Gitu, jadi bukan motovlog ngomongin motor di depan, ngomongin motor di belakang ini itu, tapi biasanya saya membawa sesuatu. Entah itu cara melakukan ini, cara melakukan itu, terus pola pikir. Ya kadang saya merasa aneh dengan orang-orang
Saya kadang merasa berbeda ketika ada mobil kecelakaan, barang-barangnya berhamburan, terus ada oknum yang mengatakan ya udah diambil aja nggak apa-apa daripada menuhin jalan gitu. Wah, tetanggaku langsung berangkat semua ngambilin dagangan yang tumpah di jalan tol itu. Ya kalau aku mikir lagi, yang ngasih hak untuk ngambil itu bukan pemilik barangnya, tapi petugas keselamatannya. Jadi nanti dulu. Jadi salah kalau aku ikut ngambil. Kayak orang tidak punya kerjaan aja sampai kayak gitu diambil gitu. Kalau niat menolong ya dikumpulkan di pinggir. Seperti itu. Kayak naik motor mau belok kanan mepet di kanan. Nah itu kan berarti sudah aneh. Jadi ya misalkan di sini lawan arah mepet di kanan terus saya lewat mana? Itu sering terjadi di situ. Kau pengen ayam geprek nggak? Pengen ayam geprek nggak? Ya menurutku masih ada, wong stoknya tadi melimpah. Kalau mau beli satu aja Barna, aku udah nggak pengen. Atau sama chicken buat Marta. Ntar aku cari posisi dulu. Ya karena kita nggak beli barang di sini, parkir di sini kan nggak enak. Beli gebreknya buat kamu saja, chicken buat Marta. Cecil sedang makan. Kalian udah makan? Aku sudah tapi tadi, sekarang nggak pingin makan. Paling nyetok mie aja nanti.